A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-44. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab yaitu Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir? Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, wahai sekalian ahlu kitab, apakah kalian pantas menyuruh manusia berbuat berbagai kebajikan sedang kalian melupakan diri sendiri? Kalian tidak melakukan apa yang diperintahkan itu, padahal kalian membaca Alkitab dan mengetahui kandungannya yang berisi ancaman terhadap orang-orang yang mengabaikan perintah Allah. Apakah kalian tidak memikirkan akibat yang akan menimpa kalian atas perbuatan kalian terhadap diri sendiri, sehingga kalian terjaga dari tidur kalian dan terbuka mata kalian dari kebutaan? Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, seseorang tidak memiliki pemahaman yang mendalam sehingga ia mencoba mencela orang lain karena Allah. Kemudian ia mengintrospeksi dirinya sendiri. Akhirnya ia lebih mencela dirinya sendiri. Yang dimaksud bukan celaan terhadap usaha mereka menyuruh berbuat kebajikan sementara mereka meninggalkannya, akan tetapi celaan itu semata-mata karena mereka meninggalkannya. Namun yang wajib dan lebih patut bagi seorang ulama adalah mengerjakan kebajikan bersama orang-orang yang ia perintahkan dan tidak menyelisihi mereka. Dengan demikian, amar ma'ruf atau menyuruh perbuatan baik dan mengamalkannya merupakan suatu kewajiban yang tidak gugur salah satu dari keduanya karena meninggalkan yang lainnya. Demikian menurut pendapat yang paling sahih daripada ulama salaf maupun khalaf. Yang benar, seorang ulama hendaknya menyuruh berbuat baik meskipun ia tidak mengamalkannya, atau mencegah kemungkaran meskipun ia sendiri mengerjakannya. Imam Malik meriwayatkan dari Rabi'ah, katanya, aku pernah mendengar Sa'id bin Jubair mengatakan, jika seseorang tidak boleh menyuruh yang ma'ruf dan tidak boleh mencegah kemungkaran sampai pada dirinya tidak terdapat suatu dosa atau celah apapun, maka tidak akan ada seorang pun yang mau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Imam Malik berkata, benar demikian. Siapakah orang yang pada dirinya tidak terdapat suatu dosa apapun? Penulis yaitu Imam Ibnu Katsir mengatakan, namun seorang ulama dengan keadaan demikian itu tercela karena meninggalkan ketaatan dan mengerjakan kemaksiatan sedang ia mengetahui, dan tindakannya menyalahi perintah dan larangan itu berdasarkan pada pengetahuannya akan hal tersebut. Sesungguhnya orang yang mengetahui tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui. Oleh karena itu, ada beberapa hadis yang memaparkan ancaman keras terhadap hal itu. Ibnu Mardaweh meriwayatkan dari Anas bin Malik, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marartu lailata usriya bi ala unasin tuqradu shifahum wa alsinatuhum bimaqarida min narin. Qultu man haula'i ya Jibril? Qala haula'i khutaba'u ummatika alladhina ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusahum. Pada malam aku dinaikkan ke langit, yaitu Mi'raj. Aku melewati beberapa orang yang bibir dan lidahnya dipotong dengan gunting yang terbuat dari api. Kemudian aku bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril pun menjawab, mereka itu adalah para pemberi ceramah dari umatmu yang menyuruh berbuat baik kepada manusia tetapi melupakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardaweh. Imam Ahmad meriwayatkan, pernah dikatakan kepada Usamah, tidakkah engkau menasihati Uthman? Maka Usamah berkata, bukankah kalian tahu bahwa aku tidak menasihatinya melainkan akan kusampaikan kepada kalian?
Aku pasti menasihatinya tanpa menimbulkan masalah yang aku sangat berharap tidak menjadi orang pertama yang membukanya. Demi Allah, aku tidak akan mengatakan kepada seseorang, sesungguhnya engkau ini sebaik-baik manusia, meskipun di hadapanku itu seorang penguasa, karena aku telah mendengar sabda Rasulullah SAW. Maka orang-orang pun bertanya, apa yang engkau dengar dari sabdanya itu? Usamah menjawab, beliau telah bersabda, yang artinya pada hari kiamat kelak akan didatangkan seseorang, lalu dicampakkan ke dalam neraka, kemudian usus-ususnya berburai, dan ia berputar mengitari usus-ususnya itu seperti keledai mengitari sekitar penggilingannya. Maka para penghuni neraka pun berputar mengelilinginya seraya berkata, hai fulan, apa yang menimpa dirimu? Bukankah dahulu engkau suka menyuruh kami berbuat kebaikan dan mencegah kami berbuat kemungkaran? Ia pun menjawab, dahulu aku menyuruh kalian berbuat baik, tetapi aku tidak mengerjakannya, dan melarang kalian berbuat kemungkaran, tetapi aku sendiri mengerjakannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah didatangi oleh seseorang seraya berkata, hai Ibnu Abbas, sungguh aku ingin menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tanya Ibnu Abbas, apakah engkau telah menyampaikannya? Ia menjawab, aku baru ingin melakukannya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, jika engkau tidak khawatir akan terbongkar aibmu dengan 3 ayat di dalam Al-Quran, maka kerjakanlah. Ia pun bertanya, apa saja ketiga ayat tersebut? Ibnu Abbas menjawab, firman Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri atas kewajiban kalian sendiri? Apakah engkau telah mengerjakan hal itu dengan sempurna? Tanya Ibnu Abbas. Orang itu menjawab, belum. Kata Ibnu Abbas, lalu ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengerjakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3. Tanya Ibnu Abbas, apakah engkau sudah mengerjakan hal itu dengan sempurna? Sahutnya, belum. Kata Ibnu Abbas, lalu ayat ketiga, yaitu ucapan seseorang hamba yang soleh, Su'aib alaihi salatu wassalam, wa ma uridu an ukhalifakum illa ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah. Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan kebaikan. Quran surat Hud ayat 88. Tanya Ibnu Abbas lagi, dan apakah engkau telah mengerjakan hal itu dengan sempurna? Ia pun menjawab, belum. Maka Ibnu Abbas berkata, mulailah dari dirimu sendiri. Hadis riwayat Ibnu Mardawih dalam kitab tafsirnya. Wallahu a'lam bishawab.